intinya adalah ketauhidan ini. Terus ada yang nanya, gimana ini supaya bisa yakin ke Allah sampai tingkat muhsinin, orang yang ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu, yaitu orang yang beribadah seakan dia melihat Allah. Apakah mungkin kita meyakini sesuatu yang tidak kelihatan? Sangat mungkin. Ini sudah berulang kali. Coba, ini jatuh, kenapa? Karena dilepaskan. Bukan itu, hadirin, jangan bikin jengkel ya. Ini jatuh karena ada gaya gravitasi. Pernah lihat gaya gravitasi? Apa dia berotot begitu? Tidak ada, gak kelihatan gaya gravitasi. Coba siapa yang di atas, coba loncat ya. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Takut jatuh. Kenapa jatuh? Ditarik gaya gravitasi. Lihat tidak? Tidak. Tahu kita yakin kepada gaya gravitasi. Ini ada listrik nih. Ya alhamdulillah, takdirnya saya sekolah elektro. Bertahun-tahun kuliah elektro belum pernah lihat elektron dan proton. Tapi saya bisa percaya, coba listrik yang kemarin nyetrum itu Ustaz. Nggak mau, kenapa nyetrum? Nggak lihat itu. Banyak yang tidak kita lihat dan kita yakini. Bahkan para penakut itu takut hantu yang belum pernah dia lihat seumur hidup. Kenapa tidak mau wudhu? Kenapa tidak mau lihat kaca? Takut ada yang di belakang katanya. Penakut juga banyak yang menakuti sesuatu yang belum pernah dia lihat. Nah, bagi orang yang beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar, sambil duduk begini dia yakin sekali Allah itu sedang menatap dirinya. Hakul yakin tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun, kapanpun, terang, gelap, posisi apapun, Allah menyaksikan dirinya. Sibuk dia dengan tatapan Allah. Hakul yakin Allah mendengarkan setiap ucapannya. Sehingga tidak ada keperluan bohong ditambah-tambah. Tidak ada, karena dia tahu yang terpenting dari perkataan ini bukan tujuan dikagumi orang, tapi diterima perkataan ini oleh Allah, dan terserah Allah menghujamkan di hati siapapun yang Allah kehendaki. Tidak usah mengatur kata-kata akan dikagumi orang, tapi atur kata-kata dan niat supaya Allah yang maha mendengar menerima. Sudah cukup itu. Tidak ada keperluan ingin dianggap pintar, segala tahu, daya ingat tentang dalil kuat. Tidak ada keperluan diakui orang lain tentang keluasan ilmunya, kecerdasannya, daya ingatnya, hafalnya. Tidak ada keperluan. Keperluannya satu saja, kalau dia bicara diterima oleh yang maha mendengar dan maha tahu niat dan kelakuan. Itu Masya Allah hadirin. Mungkin sederhana kata-katanya, tapi kalau Allah ridho, ini kata-kata lahir dari niat yang lurus dan kata-katanya benar, Allah hujamkan di hati siapa yang Allah kehendaki, jadilah amal bagi orang lain. Maaf hadirin, takdir Allah, saya belajar dari ulama yang sedikit sekali bicaranya, tapi dampaknya Masya Allah menggugah dan mengubah. Belum balik, berarti Allah yang menggerakkan ujian. Apa? Itu dulu ya. Ya, alhamdulillah.
Bagi yang dengar radio bingung, kena ada apa katanya ini, berhenti ya. Masya Allah. Lanjut. Di mana tadi Ustaz? Kata seorang profesor, saya ini disleksia. Disleksia itu kadang-kadang yang dekat itu suka jadi lupa. Ada yang disleksiakan ya karena dia lupa ya. Tadi ayat apa? Oh, saya disleksia. Jadi kadang-kadang lupa itu, ada yang dekat itu. Jadi tidak usah heran kalau nanti punya anak yang memang kadang-kadang short memorinya itu les saja gitu. Ada juga yang sebagai alasan apa, disleksia juga ya kan, barusan lupa. Lalu begitulah rekan-rekan sekalian. Jadi Masya Allah, keyakinan Allah yang menguasai takdir, wah itu ajeg mantep. Hadirin, bagi yang hakul yakin bahwa segala sesuatu hanya terjadi biiznillah, pasti dia akan doa dulu sebelum melakukan apapun. Misal akan transaksi jual beli, dia minta ke Allah dulu, ya Rob, kalau ini rezeki saya mudahkan, berkahi. Kalau ini bukan rezeki saya tidak apa-apa. Misal istri sedang emosi, kita lapor dulu ke pencipta istri, pemilik istri, penggenggam istri. Ya Allah, wahai yang membulak-balik hati, wahai yang memberikan ketenangan. Daripada sibuk berdalih, karena dalih kita tidak akan berpengaruh itu kalau lagi enek aja. Kita istighfar, astagfirullah, istighfar aja disalahkan. Kita diam, didengar enggak? Kita jawab, pasti ngejawab. Mending lapor ke pemiliknya. Kita jarang minta dulu ke Allah baru bicara ke makhluk, padahal makhluk itu sepenuhnya ciptaan Allah, sepenuhnya dalam kekuasaan Allah, sepenuhnya bisa berbuat sesuatu pun dengan izin Allah. Ini nyata hadirin, ini benar ya. Memang ada di antara kita yang bukan ciptaan Allah, memang ada di antara kita yang mengurus diri sepenuhnya, enggak tahu kita ini. Ada pengurus diri kita yang membulak-balik hati kita. Nah, bagi yang ahlul yakin, maka dia akan lebih sibuk meminta kepada Allah yang maha dekat, maha mendengar, maha menguasai, daripada berharap ke makhluk. Makanya kalau berharap ke makhluk tuh yakin hati jadi tidak tenang. Kenapa? Oh, itu ngaca, dan dia lihat di sana. Coba kalau udah tua begini agak repot ya kan. Jadi bapak-bapak melihat anak begini ya, alhamdulillah saya nggak ikut-ikutan di belakang ya. Makasih Zen ya, pasti ngikut yang satunya lagi. Ya jreng, makasih ya, istirahat dulu di kamar ya. Dadah. Gak usah dimarah hadirin. Dah hiburan dari Allah, benar? Jadi termasuk membangunkan anak ya. Bangun, sholat. Kenapa kita begitu? Karena kita tidak mengandalkan Allah. Coba kalau anak masih ya bahaya kita bangunkan, misalkan SD kelas 5, peluk sambil dibelai, ya Allah. Peluklah, belai. Ya Allah, ini titipanmu, amanahmu. Jadikan anak ini ahli ibadah, ya Allah. Sambil dibelai, bisikan, bangun sayang, sholat yuk. Sambil dibelai gitu ya, peluk. Mungkin begitu. Jangan diketok tanah, ya Allah. Ya Rob, ampun. Ingat kita dulu SMP boro-boro ya. Astagfirullah. Pelukan, belayan, doa, bisikan yang lembut. Masya Allah, kitanya enak. Allah melihat
Mungkin ada berat-beratnya, tapi tersimpan di hati anak secara syariat. Oh, ternyata bapak ibu yang ahli sholat tuh menyejukkan. Bandingkan hudang sih ya, curang. Kok ahli sholatnya jolim ya, nyepak, manjur. Apa seperti ini hasilnya orang yang ahli ibadah? Hadirin sekalian, kita harus yakin Allah yang membulak-balik hati. Demikian pula mau pergi kemana-mana, hati itu yakin perjalanan kemanapun yang bisa menyelamatkan Allah. Bukan jago, bukan ahli, bukan terampil. Sekejap saja bisa terjadi sesuatu yang paling mahir sekalipun. Tuh, apa yang susah bagi Allah? Jago bersepeda, tinggal ngegeleong sedikit. Terus saya melihat itu ada tayangan pesepeda, wah disambut oleh prajurit karena komandannya tiba-tiba galeong plus masuk ke dalam selokan itu. Ya rada kurang wibawa memang ya, masuk ke selokan, tapi betapa mudah gitu. Betapa mudah. Ya semoga Allah menyayangi sahabat saya ini. Saya banyak belajar ke beliau. Beliau cerita, beliau matanya berair terus. Padahal beliau sudah panjang terekam jejaknya berkuda. Hafal aneka jenis kuda, sudah mendapat penghargaan berkuda sekian ratus kilometer. Suatu saat beliau cerita, kenapa matanya berair terus? Sederhana. Jadi beliau sedang ngurus kuda, ada 2 kuda, satu kuda Arab, satu kuda Australia. Mau bertengkar ini, ditarik itu, wah yang kuda besarnya itu talinya ini cara ya, bagaimana kejadian itu terjadi tidak diduga. Sedang biasa, ditarik lehernya karena kudanya besar, narik lagi, maka terbawalah oleh tarikan kuda sampai terbang dan disambut dengan kaki kuda. Hadirin, itu yang sering disebut cap kaki kuda itu ya. Masya Allahnya kenanya di sini nih hadirin, dan si kakinya itu ada di sekeliling mata, hanya tengahnya saja yang tidak kena, padahal sekelilingnya besi ini. Allah maha mengatur, kalau turun saja sedikit bisa pecah matanya. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Artinya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi beberapa detik kemudian. Tapi Allah maha tahu. Dan Allah menguasai kejadian yang akan terjadi. Maka bagaimana mungkin kita tidak berlindung ke Allah, sedang kejadian itu diketahui dan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dan Allah memberikan fasilitas doa yang bisa mengubah dari satu takdir ke takdir lain. Inilah nikmat yang sangat besar dari umur, ketika kita diberi nikmat yakin, sehingga setiap saat lemari itu akan berisi. Kenapa? Isinya pasti zikrullah. Dan ini amalan yang paling dahsyat. Terima kasih hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah jalan menuntut ilmu supaya bisa yakin. Duduk sayang, duduk dulu ya. Alhamdulillah mainnya di masjid, betul? Lanjut. Mungkin pintunya bisa dikunci ya. Itu emosi, nggak apa-apa. Hanya beberapa detik saja, tidak setiap kali ceramah begini, betul? Dan ini juga tidak duduk di meja, hanya di samping sebentar, betul tidak? Gak usah emosi, tapi kalau ditutup juga boleh ya hadirin sekalian. Nggak apa-apa sayang. Nah hadirin, jadi penasaran saya, jadi lihat kamera terus. Nongol tidak, nongol tidak. Nah, jadi usahakan
kita minta ke Allah, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan, minta iman yang sempurna, wa yaqinan shadiq, hakul yakin yang benar, jangan ada yang salah dari keyakinan, dan hati wa qalban khasyan, hati yang khusyuk, ingat terus ke Allah. Masya Allah. Ada yang nanya, Ari A sudah begitu belum? Sudah ingin, ya. Pasti beda kalau yang sudah anteng tuh. Bedanya bagaimana? Nanti malam coba naik motor, naik mobil ke tempat gelap, naik sepeda juga boleh, tempat gelap, nyalakan senternya, apa yang terasa? Enak, naik sepeda tuh, naik motor. Coba matikan lampunya, nyet, begitu ya. Suasana hati beda, jadi tegang, jadi was-was, jadi waspada. Makin terang lampu, makin nyaman. Makin suram lampu, makin tegang, gelap, tegang. Nah, zikrullah dengan yakin tuh seperti cahaya tadi. Lihatnya tuh enak kehidupan tuh. Walaupun ada ancaman, tetapi kalau tidak zikir, nah seperti gelap tadi, selalu dalam kecemasan, dalam kegalauan. Allahumma a'inna ala zikrika ya Allah, wa syukrika, wa husni ibadatik.